berdiri, kita menyanyi tok 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 Yesus mengetok pintu. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam Tuhan. Silakan duduk kembali. Kakak mau tanya. Kakak mau tanya sama Kakak Agus dulu. Kakak Agus, pernah nggak Kakak Agus dihukum? Pernah. Agus dihukum karena kenapa? Tidak kerjakan tugas kita. Kerjakan tugas. Iya. Kakak Tati pernah nggak dihukum sama mama papa? Pernah. Kenapa mama papa tidak dengar sama orang tua? Apa tidak dengar sama orang tua? Anak-anak yang di rumah pernah nggak dihukum sama mama papa? Pasti pernah ya. Dihukum karena kita melakukan kesalahan, tidak dengar-dengaran, tidak taat perintah orang tua. Nah, Tuhan juga sedih melihat anak-anaknya kalau tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat 7. Mazmur 105 ayat yang ke-7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Mari kita menyanyi. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang pernah melihat orang yang berbuat jahat kepada orang lain? Adik-adik, kalau orang berbuat jahat pasti akan mendapatkan hukuman. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yehu bukanlah seorang anak raja. Ia adalah anak dari Ningsi. Ia adalah pengawal raja atau hamba raja sejak zaman Ahab. Arti nama Yehu adalah Dia adalah Tuhan atau Tuhan adalah Dia. Sebelum Yehu menjadi raja, Allah telah memerintahkan Elisa untuk mengirimkan salah seorang dari rombongan nabi untuk pergi kepada Yehu dan mengurapinya sebagai raja di kerajaan Israel Utara. Setelah ia diurapi menjadi raja,
Yehu memerintahkan perintah agar ia merahasiakan bahwa dia sudah diurapi menjadi raja di Israel. Yehu ingat bagaimana Nabi Elia telah menyuruhkan nubuat mengenai kehancuran keluarga Ahab. Nah, siapa sajalah anggota keluarga Ahab yang akan dibinasakan oleh Yehu? Yang pertama adalah Yoram. Ia ada raja ke-9 di kerajaan Israel Utara. Raja Yoram terbunuh ketika jantungnya tertembus oleh anak panah yang ditembakkan oleh Yehu. Kemudian mayatnya dilemparkan ke kebun Nabot, orang Yesreel. Yang kedua adalah Isabel. Ia adalah istri Raja Ahab. Isabel dilemparkan ke bawah dari atas istana raja yang sangat tinggi oleh para pegawai istana. Kemudian anjing-anjing memakan jasad Isabel. Peristiwa ini terjadi menurut firman Allah dalam 1 Raja-Raja 21 ayat yang ke-23. Kematian Isabel yang mengenaskan memberikan peringatan yang serius mengenai akhir hidup para penyembah berhala. Yang ketiga adalah 70 putra dari Raja Ahab. Juga semua orang yang dimiliki keluarga Ahab, yaitu semua keluarga besarnya dan orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Hal ini terjadi sesuai dengan nubuat Elia yang mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah di Israel. Apa yang telah difirmankan oleh Tuhan dan yang Tuhan telah ucapkan, semuanya pasti akan terjadi dan terpenuhi. Yang keempat adalah Raja Asia dan 42 orang saudaranya dan serta pembesar-pembesar Yehuda. Yehu membunuh mereka karena mereka semua adalah anggota keluarga Ahab. Yang kelima adalah para penyembah Baal. 2 Raja-Raja 10 ayat ke-18 sampai 27. Yehu mengumpulkan seluruh penyembah berhala di keluarga Baal dan sambil mengatakan bahwa ia adalah juga penyembah Baal dan ia membantai mereka semua. Yehu merobohkan tubuh berhala Baal dan merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya menjadi jamban. Allah berkata kepada Yehu, anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Yehu dipuji oleh Allah karena telah setia dalam pekerjaannya mengenai keluarga Ahab. Akan tetapi, Yehu pun ditegur karena ia melakukan dosa-dosa lain. Yang pertama, Yehu tidak menjauh dari dosa, yaitu menyembah patung lembus emas, dan ia pun tidak sepenuh hati menjaga hukum Tuhan. Akibat dari Yehu tidak menjauh dari dosa-dosanya, maka Allah mulai memperkecil daerah Israel, di mana Asahel telah mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Meskipun Yehu telah digunakan Allah sebagai alat penghakimannya terhadap keluarga Ahab, akan tetapi karena dosa-dosanya yang dilakukan Yehu, maka Allah pun menghakiminya. Kita janganlah menjauh dari firman Allah, dan kita tidak boleh berbuat dosa atau hal-hal yang Allah tidak suka. Yang paling penting, yang paling utama, kita harus selalu menomorsatukan Tuhan daripada hal-hal yang lain. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. 2 Raja-Raja 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat yang ke-6 adik-adik ya. Kita sama-sama membacanya. Adik-adik di rumah ikut baca juga kitabnya ya. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah.
Nabi muda itu menuangkan minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab. Dengan demikian aku akan membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambamu, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki yang baik, yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Basea bin Ahaya." Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ikutin ya adik-adik ya. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Satu kali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menyanyi "Tanganku hendak kupakan". Ayat 12a. Mazmur 86 ayat 12a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan kita menyanyi "Bawa Persembahanmu". Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau ajar kami hingga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pelebaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati, walaupun dalam pandemi kami tetap setia untuk mengikut Engkau. Engkau berkati kami, berikan kami selalu kesehatan. Berkati juga orang tua kami, berikan mereka juga kesehatan. Berkati juga pemerintah kami
kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.